الفاتحة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا صحة عافية كاملة ورزقا واسعا دافعة لكل شر جالبة لكل خير حاصلة لكل مقصود. وإلى روح مؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang terhormat pimpinan Masjid Istiqamah beserta jajarannya, dan juga jamaah Masjid Al-Istiqamah, dan juga jamaah pengajian malam minggu, malam ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan rahmat hidayah, kemudahan segala urusan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita sudah sampai kepada Al-Babul Tsani. Minggu lalu kita kubas masalah Al-Babul Awwal, Al-Ilmu wal Ulama. Sekarang kita masuk Al-Babul Tsani. Ketemu ya? Al-Babul Tsani. Ada di tengah-tengah tuh. Ya, di tengah-tengah. Ketemu ya? Ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala al-Fakhrur Razi wa qad dzukirat hadhil kalimatu fil Qur'ani fi sab'atin wa thalathina mawdi'an. Al-ithnani fil Baqarati wa arba'atun fi Ali Imrana wa wahidun fin nisa'i wa ithnani fil an'ami wa wahidun fil a'rafi wa ithnani fit taubati wa wahidun fi yunusa wa fi huda wa fir ra'di wa fin nakhli wa salasatun fi Taha wa ithnani fil anbiya'i wa wahidun fil mu'minina wa fin namli wa ithnani fil qasasi wa wahidun fi Fatiri wa fi wassafati wa fi zumari wa salasatun fil mu'mini wa wahidatun fid dukhani wa fi Muhammadin wa ithnani fil hasyri wa wahidun fit taghabun wa fil muzammili wallahu a'lam bissawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini pembahasan kita sudah masuk bab yang kedua yang menjelaskan pada keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid. La ilaha illallah, kalimat ilah dan kalimat Allah itu beda. Ada juga jadi kalimat ilah, jadi kalimat ilallah, kalimat Allah itu ada. Terkadang kita suka baca ilaha, rabbun, Allahu, ada 3 tuh.
La ilaha, kalau kalimat la ilaha, ilaha itu artinya sembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang patut disembah melainkan Allah, kan artinya begitu tuh. Atau tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ilah itu bisa Tuhan, tapi maksudnya di sini adalah sembah. Illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tuhan sama Allah beda, begitu ya. Kalau ilah sama Allah juga beda, artinya beda. Ilah, Rob sama Allah itu beda. Kalau ilah itu sesembahan yang tidak menciptakan, yang tidak menciptakan, tapi disembah. Dia nggak menciptakan. Contohnya zaman dulu sapi betina dijadikan sembahan, tapi nggak bisa menciptakan. Dijadikan Tuhan sama orang-orang zaman sebelum ada Islam. Ya, ilah juga itu disebutnya. Artinya sesembahan, Tuhan yang disembah. Kemudian patung-patung disebut ilah juga. Patung-patung, ilah juga, Tuhan juga. Ya, disembah juga, tapi tidak bisa menciptakan. Makanya kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, yang patut disembah illallah, kecuali Allah. Kalau Allah emang namanya udah Allah. Adapun Rob, ilah, Rob Allah. Adapun Rob itu Tuhan yang menciptakan dan yang memuliakan. Maka kalau kita doa Allahumma Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Rob itu artinya yang menciptakan dan yang memuliakan. Begitu ya, jarang orang pakai kalimat ilah dalam berdoa. Kebanyakan Rob atau Allah, begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, dalam kitab ini Syekh Nawawi itu menjabarkan kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. Benar nggak tuh? Ada 12 huruf. Kita hitung. La, huruf la sama alif lam sama alif 2. Ilaha 3. Alif lam ha 3, udah 5. Illallah alif lam alif 8. Allah 12 sampai 13. 12 ya. 12. Ilo alif lam ha. Ya kan 12 kan? Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tankihul Qaul bahwa kalimat la ilaha illallah yang terdiri dari 12 huruf tersebut ya, yang terdiri dari 12 huruf tersebut itu semuanya adalah, kalau di dalam ilmu tajwid huruf-hurufnya itu disebut dengan harful jauf. Huruf jauf. Huruf yang keluarnya itu dari rongga tenggorokan yang paling dalam. Tuh, la ilaha illallah semuanya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya semuanya itu berasal dari huruf-huruf yang rongganya itu dari rongga yang paling dalam, bukan dari rongga bibir. La ilaha illallah. Kalau mim kan dari bibir, mim. Fa, qaf itu semua dari bibir. Kalau la ilaha illallah, meskipun kita ucapan kalimat la ilaha illallah meskipun mulutnya ngangak-ngangak doang, itu masih bisa keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah tuh. Mulutnya nggak mengucap-ngucap begitu. Makanya kalimat la ilaha illallah kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu disebut dengan harful jauf. Semua 12 huruf itu adalah huruf jauf yang keluarnya dari tenggorokan. Dan kalimat la ilaha illallah ya, satu huruf pun tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Nggak ada titik. Jadi huruf yang ada titiknya disebut namanya mu'jam. Tidak ada titiknya. Namanya huruf mu'jam. Ada titiknya. Kalau kalimat la ilaha illallah tidak ada titiknya. Makanya nanti ketika kita singkat
kalimat Allah itu tetap diputar-putar bagaimanapun, kalimat Allah itu tetap menjadi Allah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani begitu. Kata ulama juga begitu. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Keluarnya itu dari huruf mu'jam, dari huruf al-jauf. Kita ngangak doang aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu adanya di sini, nggak pakai bibir bisa jadi. Begitu. Ya. Dan kalimat la ilaha illallah, ya. Kalimat la ilaha illallah ujungnya itu adalah Allah. Diputar bagaimanapun Allah tetap menjadi satu. Kalimat Allah seandainya alifnya kita ilangin. Allah kan ada alifnya tuh ya. Allah ada alifnya. Alifnya kita ilangin, jadi bacanya bagaimana tuh? Jadi apa? Lillah. Jadi lillah. Tetap jadi Allah. Tetap jadi Allah. Karena nggak ada huruf mu'jamnya di situ, nggak ada titiknya. Seandainya ada titiknya, bingung bacanya. Karena disebut nama huruf mu'jam, nggak ada titiknya. Kemudian huruf lamnya diilangin, alifnya udah diilangin jadi lillah. Kemudian lamnya diilangin menjadi apa? Ilah. Ya lahu, menjadi lahu ya. Menjadi lahu. Tetap artinya Allah, kepadanya. Lamnya dihilangin lagi menjadi hu. Makanya kan ada suatu amalan tuh. Ada amalan ya ketika penutup taklim tuh ada hu. Nah itu. Jadi kalimat Allah itu istimewa. Diilangin satu huruf tetap jadi Allah. Dihilangin satu huruf tetap jadi Allah. Dihilangin satu huruf, terakhir huruf A tetap jadi Allah. Begitu. Dan kalimat la ilaha illallah, kita membacanya, ya, membacanya itu harus dengan huruf mad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kata Nabi SAW, ya, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah, kata Nabi itu. Seutama-utamanya, sebaik-baiknya zikir yang kita baca itu adalah la ilaha. Kalau kita tahlil makanya itu afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Lanya panjang. Ada mat di situ. Begitu juga ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul apa salah tuh begitu? Salah tuh. Ya. Nggak benar itu. Karena harus ada huruf matnya dalam ilmu tajwid. La ilaha illallah ada matnya tuh. La ilaha, dua harokat di situ, dua ketukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak boleh begitu. Artinya nggak jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak jadi itu. Makanya harus santai deh. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Begitu. Ada panjangnya dikit. La ilaha illallah, la ilaha. Begitu. La ilaha. Nggak boleh kita baca la ilaha illallah, la ilaha. Karena kalimat la ilaha illallah itu menyangkut tiga konsep. Ya, arkanun bil lisan, kemudian wa tasdiqun bil qalbi, wa af'alun wa a'malun bil af'al. Wa a'malun bil af'al. Arkanun bil lisan artinya kalimat la ilaha illallah kita ucapkan dengan lisan. Nggak cukup tuh dengan lisan doang, harus ada watasdikun bil qalbi yang harus kita membenarkan di dalam kalau kita zikir la ilaha illallah, la, kira-kira masuk nggak ke dalam hati itu? Masuk nggak ke dalam hati itu? Kagak. La ilaha, lisan doang, apalagi sampai bergerak, mohon maaf nih, la ilaha illallah, la ilaha, mulutnya doang sama gerakannya. Watasdikun bil qalbinya nggak masuk. Padahal ada tiga konsep kalimat la ilaha illallah, kata Imam Nawawi, arkanun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa af'alun wa a'malun bil af'al. Kita amalkan dengan perbuatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan kita bergerak,
hati kita membenarkan kalimat la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Yang benar begitu. Kalimat la ilaha illallah ada tiga konsep. Kemudian kalimat la ilaha illallah, ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada 12 aspek. Ya, ada 12 aspek tuh. Kalimat la ilaha illallah. 6 masuk ke dalam aspek lahiriah, dan kemudian 6 lagi masuk ke dalam aspek batiniah. Kan kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. 12 huruf itu, ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, menjadi 12 aspek kehidupan kita sehari-hari. Dari 12 huruf itu menjadi 12 aspek kehidupan kita sehari-hari. Itu kalimat la ilaha illallah, begitu. 6 masuk aspek lahiriah, dan yang 6 lagi masuk ke dalam aspek batiniah. Aspek lahiriah itu yang pertama, kata Syekh Nawawi, kalimat la ilaha illallah itu 6 aspek yang pertama yang masuk ke dalam kalimat lahiriah, aspek kehidupan lahiriah itu adalah yang pertama, kita harus suci dari segala hadas. Suci dari segala hadas. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka aspek lahiriahnya itu akan membersihkan hati kita tuh. Suci dari segala hadas. Bahkan harus dalam keadaan bersih ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu, nggak boleh dalam keadaan tidak berhadas, atau dalam keadaan berhadas tuh, hadas besar, hadas kecil gitu. Harus dalam keadaan suci mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak sembarangan kalimat la ilaha illallah. Itu aspek lahirnya tuh pertama, bersuci. Yang kedua, masuk ke dalam aspek lahirnya, kata Imam Nawawi, di samping bersuci, lahirnya wudu, bersih, berwudu. Aspek lahirnya tuh berwudu. Dengan kita berwudu, maka kita menjadi bersih. Masuk ke dalam aspek kehidupan. Yang 6 tuh lahir. Pertama bersuci, yang kedua berwudu. Yang ketiga, aspek sholat. Aspek sholat. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam sholat, maka kita harus khusyuk. Begitu. Aspek zakat. Kemudian aspek berpuasa. Yang kelima tuh aspek berpuasa. Dan yang keenam, aspek haji. Aspek lahirnya tuh. Jadi semuanya itu berkaitan dengan lahiriah kita. Kalimat la ilaha illallah berkaitan 6 aspek lahiriah. Semuanya itu adalah termasuk ke dalam rukun Islam. Aspek bersuci, aspek wudhu, aspek sholat, kemudian aspek zakat, aspek puasa, dan kemudian aspek pergi haji. Adapun aspek yang kedua yang berkaitan dengan batiniah, yang pertama itu adalah aspeknya aspek taubat atau tawakal. Yang pertama tawakal. Taubat di akhir, tawakal. Tawakal itu artinya kita pasrahkan usaha kita kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Itu yang menyangkut dengan batiniah. La ilaha illallah menyangkut 6 aspek batiniahnya. Itu yang pertama adalah aspek tawakal. Harus yakin tuh, kalau kita udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus yakin. Ketika kita berusaha, kita pasrahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aspek tawakal. Yang kedua, aspek batiniah dari la ilaha illallah adalah tafwid. Tafwid itu artinya kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Apa aja kita serahkan kepada Allah udah. Yang kita lakukan di dunia, baik ibadah kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Itu aspek batiniah dari kalimat la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian yang keempat, kalimat la ilaha illallah aspek batiniahnya yang ketiga. Maaf, yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah sabar. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, aspek ridho secara batiniah. Aspek ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ridho atas kehendak Allah yang Allah berikan kepada kita, kita udah ridho aja. Mau Allah sumpama berikan kita satu nikmat, ridho. Allah nggak berikan kita nikmat, kita ridho. Allah berikan kita musibah, ridho, begitu, ya. Ridho semuanya apa yang Allah berikan. Kalimat la ilaha illallah, aspek batiniahnya tuh. Jadi ada 6 aspek kalimat la ilaha illallah yang masuk ke dalam batin kita. Kemudian aspek batiniah dari kalimat la ilaha illallah yang masuk ke dalam batin kita itu adalah taubat. Yang kelima tadi ya. Yang kelima, taubat. Ketika kita merasa diri kita banyak dosanya kepada Allah, banyak maksiatnya kepada Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, maka menjadikan diri kita secara batinnya kita dekat kepada Allah. Begitu. Kemudian yang keenam, aspek zuhud. Dengan kalimat la ilaha illallah, maka jadikan batin kita ini zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zuhud itu artinya jangan kita jadikan dunia itu sebagai sandaran hidup. Kita jadikan Allah itu sebagai sandaran hidup, begitu. Artinya zuhud ketika kita meyakini bahwa Allah itu kasih rezeki kepada kita, ya udah kita yakin, nggak usah berebutan gitu. Udah pasti rezeki itu nggak salah nggak salah tempat Allah kasih. Zuhud itu rezeki kita tuh nggak akan diambil sama orang lain deh, intinya begitu ya. Zuhud itu artinya rezeki kita nggak akan diambil oleh orang lain. Dan zuhud itu dunia itu jangan kita masukkan ke dalam hati. Ketika kita bekerja nggak berhasil, hati kita jadi kesel. Ketika kita melakukan sesuatu nggak berhasil, hati kita kesel. Gitu. Aspek kehidupan dari kalimat la ilaha illallah yang masuk ke dalam batin. Jadi ada 6 kalimat la ilaha illallah yang masuk ke dalam dalam lahir kita, dan juga ada yang masuk dalam kalimat batiniah. Kita kupas sedikit. Ya, kita kupas syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, qala Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, wa qad dzukirat hazihil kalimatu, dan telah disebutkan hazihil kalimatu, kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah, fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi kalimat la ilaha illallah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Ada berapa tuh kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Quran? Ya, kata Imam Fakhrur Razi di dalam kitab ini ada fi sab'atin wa thalathina mawdi'an. Kata Imam Fakhrur Razi, kalimat la ilaha illallah itu di dalam Al-Quran ada 37 tempat. Ada 37 tempat tuh. Jadi di Al-Quran kalimat la ilaha illallah ada 37 tempat. Dijabarkan di antara 37 tempat tersebut, isnani fil Baqarati. Ada 2 kalimat la ilaha illallah ya di dalam surah Al-Baqarah. Salah satunya tuh wa ilahukum ilahu wahidul la, itu surat Al-Baqarah ya. Ya kan, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, itu kan dah ya, itu surat Al-Baqarah. Jadi di surat Al-Baqarah itu kalimat la ilaha illallah ada 2.
Kemudian wa arba'atun fi Ali Imran, dan ada 4 kalimat la ilaha illallah di dalam surah Al-Imran. Salah satunya syahidallahu annahu la ilaha illallah. Itu kalimatnya ada di surah Al-Imran. Ada 4 tuh. Nanti kita jumlahin tuh, benar nggak ada 37 tuh dari semua surat itu. Wa wahidun fin nisa'i, ada 1 kalimat la ilaha illallah terdapat di surah An-Nisa. Wa isnani, dan 2 kalimat la ilaha illallah fil an'ami terdapat di dalam surah Al-An'am. Wa wahidun fil a'rafi, dan kemudian 1 kalimat la ilaha illallah adanya di dalam surah Al-A'raf. Wa isnani fit taubati, dan kemudian ada 2 kalimat la ilaha illallah terdapat di dalam surah Taubah. Wa wahidun fi Yunus, ada 1 kalimat la ilaha illallah terdapat di dalam surah Yunus. Wa fi Hud, dan juga ada di dalam 1 kalimat di dalam surah Hud, 1 kata itu. Wa fir Ra'di, dan juga ada 1 kata la ilaha illallah di dalam Al-Quran, surahnya surah Ar-Ra'd. Wa fin Nakhli, dan juga ada 1 kata kalimat la ilaha illallah di dalam surah An-Nahl. Wa salasatun fi Thaha, dan ada 3 kalimat la ilaha illallah di dalam surat Thaha. Wa salasatu wa isnani fil anbiya'i, dan ada 2 kalimat la ilaha illallah yang terdapat di surah Al-Anbiya. Wa wahidun fil mu'minina, dan kemudian ada 1 kalimat la ilaha illallah di surah Al-Mu'minin. Wa fin Namli, begitu juga di dalam surah An-Naml ada 1 kalimat la ilaha illallah. Wa isnani fil Qasasi, dan kemudian ada 2 kalimat la ilaha illallah terdapat di dalam surah Al-Qasas. Wa wahidun, ada 1 kalimat la ilaha illallah fi Fatirin, yang terdapat di surah Fatir. Was-Saffat, ya, Was-Saffat, dan juga surah As-Saffat. Wa fi Zumar, dan juga di dalam surah Az-Zumar. Wa salasatun fil mu'minin, fil mu'mini, dan kemudian ada 3 kalimat terdapat di surah Al-Mu'min. Wa wahidun fit Dukhan, ada 1 kalimat la ilaha illallah yang terdapat di surah Ad-Dukhan. Wa fi Muhammadin, begitu juga ada 1 kalimat la ilaha illallah yang terdapat di surah Muhammad. Wa isnani fil Hasyri, ada 2 kalimat la ilaha illallah terdapat di surah Al-Hasyr. Wa wahidun fit Taghabun, dan 1 kalimat la ilaha illallah terdapat di surah At-Taghabun. Wa fil Muzammili, begitu juga 1 kalimat di dalam surah Al-Muzammil, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah semuanya, kata Imam Fakhrul Razi, ada 37 kalimat la ilaha illallah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau kita amalin luar biasa tuh. Kalau kita amalin luar biasa. Dalam salah satu hadis Nabi SAW, orang yang kulla yaumin, ya, kulla yaumin, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ja'a yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat dia akan datang kal qamar lailatul badri. Kata Nabi SAW dalam satu hadisnya begitu,
Orang yang sering mengucapkan kalimat man qala la ilaha illallah, kata Nabi itu, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jaa yaumal qiyamati kal qamari lailatul badri. Orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan wajahnya itu bagaikan bulan purnama. Bagaikan bulan pur, itu ngucapin kalimat la ilaha illallah aja tuh. Kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar kalimatnya, ya, dengan huruf-huruf yang benar tadi itu, dengan 12 huruf tadi. Kan ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuh salah satu hurufnya ada yang hilang. Ya, ada yang hilang. Gitu. Illallah. Boleh juga itu, nggak apa-apa. Tapi yang afdal itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau ada yang hilang la-nya nggak panjang tadi itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Padahal aspeknya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu harus 3 unsur. Arkanun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil af'al. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya kita keluar dari lisan doang, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, sebaik-baiknya zikir yang kita ucapkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya banyak tuh habaib-habaib, ulama-ulama, acara apa aja selalu kalimat la ilaha illallah itu ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu taala minal aminin. Itu kalimat la ilaha illallah itu mengandung satu kalimat tuh. Kalimat yang benar, hak yang benar-benar, kalimat itu adalah kalimat yang benar-benar kalimat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, yang mana kalimat la ilaha illallah tersebut, ya, nahya, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin, dan nanti Allah yang akan membangkitkan kita tuh pada hari kiamat minal aminin, dalam keadaan kita selamat. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah hidupnya akan selamat, mulia dunia wal akhirah, begitu. Ya, jadi sering-sering kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi mengucapkannya harus yang benar. Mengucapinnya harus yang benar, karena kalimat la ilaha illallah itu, ya, panjangnya la itu 2 harokat, ila 2 harokat, illallah ada tasdidnya di situ, ada nabar illallah. Tasdidnya itu tasdid nabar dalam ilmu tajwid, ya. Dan huruf-huruf la ilaha illallah, ya, keluarnya itu dari al-harful jauf, adanya di tenggorokan, keluarnya jauh. Coba dah kita nggak mangap-mangap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih jelas nggak? La ilaha. Kalau seandainya huruf la ilaha illallah ada mimnya, ya, susah itu. Ada mimnya susah. Kemudian nggak ada juga huruf fa-nya di situ. Meskipun kita dalam keadaan tidak nggak komat kamit, kalimat la ilaha illallah masih kita bisa ucapin karena disebutnya al harful jauf, tenggorokan. La ilaha, sambil tidur aja bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seandainya ada huruf fa, ada mimnya, begitu. Ada fa-nya pasti mangap-mangap mulut kita. Kemudian kalimat la ilaha illallah tidak ada titiknya tuh. Mu'jamnya nggak ada. Jadi huruf yang ada titiknya namanya ar-harful mu'jam. Ya, huruf yang ada titiknya disebut dalam ilmu tajwid, dalam huruf itu namanya dalam ilmu bahasa Arab disebutnya ar-harful mu'jam. Allah nggak ada titiknya. Karena nggak ada titiknya disebut harful mu'jam. Tadi udah dibahas, kita ilangin huruf Allah itu kan ada 5. Alif,
ada 4, alif, lam, lam, ha. Dari keempat huruf itu seandainya semuanya huruf itu kita hilangkan, kita copot satu, tetap artinya masih menjadi Allah. Allah alif, lam, lam, ha. Kita copot alifnya menjadi lillah. Lam pertama kita copot menjadi lahu, kepadanya. Copot lagi lam yang kedua menjadi hu. Al-Imam Husain, Al-Habib Husain tuh begitu. Dalam apa zikirnya tuh hu begitu. Ya. Kalimat Allah tuh. Oleh karena itu dalam kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah ya, maka harus dengan ucapan yang baik. Karena seutama-utamanya, sebaik-baiknya zikir yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Adapun afdhalud du'a alhamdu, kata Nabi, alhamdulillah. Dengan kita setiap kali berdoa mengucapkan kalimat alhamdulillah, insya Allah semuanya akan menjadi barokah. Allah tambahin rizkinya tuh. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kalau kita berdoa diawali dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ketika kita awali dengan alhamdulillah, akhiri dengan alhamdulillah, insya Allah semuanya jadi berkah. Dan bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rizki ditambahin ketika kita berdoa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian keluarga kesehatannya ditambahin begitu. Kesolehan keluarga kita ditambahin. Istri kesolehannya ditambahin, bukan istrinya yang ditambahin, kesolehannya ditambahin, kesolehan istrinya ditambahin gitu. Ya alhamdulillah, apalah itu kesulitan kita dihilangin gitu. Ya alhamdulillah, urusan-urusan kita diberikan kemudahan gitu. Afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Nah, cukup deh ya. Jadi kalimat la ilaha illallah dalam pembahasan kitab kali ini seutama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah begitu. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semua apa yang saya sampaikan menjadi satu pelajaran buat saya dan juga jamaah Bapak sekalian ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana la rahmana bi annana dharana wa annana asrana ala